Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah, khair. Bu Nur lagi sibuk apa nih? Sekarang kayaknya sibuk di rumah aja, Bu, sama tilawah. Karena baru kemarin itu kan sempat ngedrop ya. Hmm, Cuma dapat berapa ya saya puasa tuh? ya Lima Allah. belasan hari apa 10 harian tuh. Ya Allah. Ini jadi baru belakang-belakangan ini ya, Bu? Iya, ini baru sekitar, pokoknya saya mulai fit itu 10 hari terakhir, Bu. Oh, ya Allah. Itu waktu sakit itu, ya Allah pengen sehat gitu 10 hari terakhir kata saya. Beneran di hari malam ke-21 tuh Dikabul. baru segeran. Alhamdulillah. Bu Nur, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Jadi coaching ini bukan mentoring gitu ya, bukan konseling juga, Bu, tapi proses memfasilitasi Ibu mencapai tujuan dengan menemukan tujuan yang terbaik, kemudian menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan terbaik itu. Apakah Ibu setuju? Iya Bu, Bismillah. Oke. Nah, selama sesi coaching ini saya akan hadir penuh, mendukung dan mendengarkan Ibu serta bertanya. Dan saya berkomitmen untuk hadir penuh dengan memperhatikan Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya Bu, Insya Allah. Nah, Bu Nur, salah satu bagian dari coaching ini adalah feedback. Apakah Ibu membutuhkan feedback? Butuh. Feedback seperti apa yang nanti Ibu harapkan? Feedbacknya mungkin ketika saya menetapkan sesuatu dan mungkin menurut Ibu kurang tepat, mungkin. Baik. Eh, Sesi coaching kita ini akan berlangsung sekitar 15 menit, ya Ibu ya. Apakah Ibu berkenan? Insya Allah Bu, Bismillah. Oke. Nah, Bu Nur, di sesi coaching ini apa tujuan yang ingin Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai itu di sesi coaching ini, saya tuh pengen ini ya Bu ya, eh apa, bagaimana saya bisa kemudian komitmen di dalam menulis sebenarnya. Oke. Komitmen di dalam menulis ya Bu ya. Eh, Lebih spesifik lagi Bu, komitmen di dalam menulis itu yang bagaimana? Apa ya, menulis sesuatu yang sekiranya itu memang pernah saya pelajari, kemudian itu dibutuhkan oleh eh, umat, khususnya mungkin ibu ya, ibu istri pengen nulis yang seperti sempat saya utarakan dulu tuh Bu, ibu ngasih bukunya tuh saya sedih banget. Oke. Eh, Apakah itu memungkinkan bagi Ibu untuk menulis, Bu? Eh, Kalau dipikir Bu, sebenarnya sangat memungkinkan ya, Sangat memungkinkan ya, cuma Bu. banyak distract. Oke. Eh, Apa indikatornya, indikator keberhasilannya, Bu? Indikator keberhasilan dari apanya Bu? Dari eh, menulis itu. Kalau Ibu, kalau bisa menulis itu apa indikator keberhasilannya, Bu? Oh, berarti yang dari progres saya ya Bu ya. Iya, apa indikatornya, Bu? Di indikatornya itu saya bisa berhasil menulis itu satu, mungkin saya bisa menulis beberapa paragraf setiap Hmm, hari, Oke, mungkin satu, tapi harus istiqomah gitu. Mungkin baik. satu 5 baris setiap hari atau 5 sampai 10 baris setiap hari. Jadi indikatornya adalah setiap hari Ibu ada tulisan satu paragraf atau minimal 5 baris, begitu ya Bu ya, indikator Iya, keberhasilannya ya Bu ya. Baik Bu Nur, iya. Eh, apakah itu penting buat Ibu? Penting Bu, Penting. penting. Baik. Eh,
Bu, kalau misalnya eh, apa yang Ibu bayangkan ketika Ibu bisa menulis setiap hari satu paragraf? Saya membayangkan buku itu akan rampung, Oh, itu akan penting. bisa selesai, kemudian bisa bermanfaat. Insya Allah bisa bermanfaat buat buat muslimah-muslimah yang lain mungkin ya Bu ya. Oke Bu, jadi buku itu selesai bermanfaat buat muslimah yang lain itu yang Ibu bayangkan ya. Bagaimana Dan perasaan itu Ibu jadi ketika amal itu jariah terjadi? saya. Bagaimana perasaan Ibu jika itu terjadi? Kalau itu terjadi, oh, Masya Allah, saya sangat berbahagia karena saya merasa bahwa saya sudah mempunyai satu apa ya Bu ya, satu satu karya yang insya Allah itu bisa menjadi amal jariah saya, insya Allah. Oke. Ibu pernah nggak punya pengalaman merasakan bahagia yang seperti itu? Eh, Pernah. Hmm. Ibu bisa mengaksesnya? Kalau sekarang itu akses tulisan, semacam tulisan gitu ya Bu ya. Akses rasa bahagianya, Bu? Akses rasa bahagianya eh, bisa Bu, bisa. Bisa. Oke. Baik, Bu. Nah, Tapi kayaknya kalau buku ini jadi jauh lebih dari itu Bu. lebih dari itu, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Keren tuh tujuannya, Bu. Nah, bermanfaat buat orang banyak. Tadi kan ya, Bu ya. Nah, tadi saya dengar nih di sesi coaching, di akhir sesi coaching ini kan Ibu ingin mencapai tujuan yang spesifik adalah tiap hari. Ya, Bu ya, setiap hari Ibu bisa menulis satu alinea atau setidaknya 5 baris ya, Bu. 5 kalimat Baris. gitu ya, Bu ya. Oke, betul ya, Bu ya. Oke, Iya. nah, oke Bu. Nah, tadi juga Ibu sudah bilang, nah terukurnya tiap hari tertulis. Nah, kapan itu Bu bisa dilakukan sama Ibu? Hmm, Targetnya setelah setelah Ramadan kali ya Bu ya. Setelah Oke, libur ini, libur libur Lebaran usai, Insya Allah karena sekarang masih banyak orang di rumah ya Bu ya. setelah libur Lebaran ya Bu ya, libur Lebaran Ya, usai, Ibu bisa menetapkan waktunya kapan gitu mau menulisnya Bu? tanggal 26 Bu. Oke, tanggal 26. Oke. Bu, setelah tadi ya, Ibu sudah menetapkan tujuan yang spesifik, kemudian terukurnya jelas tiap harinya dan waktunya juga sudah jelas mulai tanggal 26 dan pagi, siang atau sore, Bu? Waktunya mungkin malam Bu. Oke, malam. Oke, keren. Keren, Bu. Nah, eh, bagaimana sekarang setelah Ibu tadi diskusi kita barusan ini melihat tujuan Ibu sekarang bagaimana, Bu? Saya sudah kayak kayak tergambar apa ya? eh Note di depan saya tuh step-stepnya saya harus Oke, begini. Masya Allah. Sudah tergambar ya, Bu. Berarti langkah apa yang perlu dilakukan, Bu? Hmm, Satu, saya akan membaca ulang ya Ya. referensi terus apa rekaman kuliah dari apa yang akan saya tulis karena sebenarnya kan ini membahasakan kembali ke dalam bahasa yang lebih ringan ya. Kemudian yang kedua eh, membuat apa ya catatan untuk saya tempel di meja belajar saya di dinding step-stepnya tanggal terutama tanggal mulai kemudian jam jam menulis saya maksimal kemudian target sehari 5 baris kemudian mungkin ini ya Bu ya mempersiapkan hal-hal untuk menjaga mood misalnya ya. Oke, itu langkah-langkahnya ya, Bu. Kalau
sumber daya apa yang Ibu perlukan, Bu? Hmm, sumber dayanya ya laptop, buku, Oke, pensil, sama notebook mungkin itu. laptop, Sama buku, diskusi mungkin pensil. ya, Oh, oke, diskusi dengan. itu sumber sumber daya yang diperlukan ya, Bu. Ada lagi, Bu, sumber daya yang lain Sampai sejauh ini yang di mungkin dalam diri Ibu mungkin sumber daya ini sumber daya lah. Kali, Akila, maaf Bu, si sumber daya aktif ada di internalnya. rumah. Kakak. Ini kali ya Bu ya. Kalau dari saya tuh sumber daya sebenarnya yang paling itu tuh mood ya Bu ya. Mood, oke. Eh, Sumber daya yang paling Sama iya, penting. mood ya. Mood, oke. Apakah berarti saat ini mood Ibu itu tidak konsisten, Bu? Ya, kira-kira seperti itu Bu. Oke, jadi eh, moodnya tidak konsisten ya, Bu ya. Nah, Bu, terkait dengan tadi sumber dayanya sudah ya, moodnya Ibu. Nah, eh, apa yang akan langkah yang akan Ibu lakukan supaya moodnya menjadi konsisten, Bu? Kalau itu merupakan sumber daya yang penting menurut Ibu. Satu mungkin diskusi dengan guru mungkin ya, dengan ibu, dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, biasanya tuh saya kalau ngeliat apa kayak rekaman-rekaman orang yang rajin belajar gitu Bu ya. Biasanya tuh bikin mood saya bisa kembali gitu. Jadi ngelihat orang yang biasanya tuh kalau ini nih saya suka lihatnya biasanya di Instagram ya, reel orang tuh yang punya planning harian. Nah, itu biasanya saya termotivasi untuk Oke, ya kayaknya bisa nih saya ikuti gini. oke, Bu. Nah, Bu, eh, dari diskusi ini apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil, Bu? Dari coaching ini Bu, Mm-mm. eh, saya saya bisa untuk menulis dengan satu menjaga konsisten, kemudian menjaga mood, kemudian segera melakukan apa ya langkah-langkah yang kemudian bisa membuat mood saya itu tetap tetap stabil gitu atau tetap semangat gitu Bu. Oke, keren ya, Bu. Tiga hal itu ya, Bu. Menjaga konsisten, menjaga mood, dan tetap semangat. Biar tetap semangat ya, Bu. Ya, itu yang paling penting Iya, ya dari kesimpulan ini. Oke, apa yang akan sekarang Ibu lakukan setelah coaching ini berakhir, Bu? setelah coaching ini berakhir saya mau ngambil note Bu buat saya tempel Oke, di buat saya baik, tulis. baik. Nah, Ibu tadi sudah yang akan segera dilakukan adalah segera ngambil notebook. Apakah Ibu membutuhkan feedback? Bentar Bu, saya kasih tahu ini direkam loh. Iya, saya butuh Bu. Butuh feedback. Feedback seperti apa, Bu? Hmm, feedback mungkin yang kalau ada kurang mungkin yang Hmm, tadi Bu dari Oke, apa dari yang itu ya. saya dari segi sumber daya, kemudian dari segi apa step by step mungkin yang lebih lebih tepat mungkin atau masukan-masukan gitu Bu. Oke, Bu. Apa tujuan Ibu mendapatkan feedback? eh ini Bu, apa jujur kadang saya itu merasa apa ya? Merasa kalau dapat feedback atau penilaian atau penguatan dari orang lain, eh, saya merasa lebih lebih percaya diri untuk kemudian melakukan satu hal gitu. Oke.
Nah, boleh ya, saya sampaikan feedback saya ya Bu ya. Sebenarnya Bu Nur ini kan sudah dari yang Ibu sampaikan tadi dengan keinginan menulis dengan spesifiknya adalah setiap hari bisa menulis minimal satu alinea atau 5 kalimat ya Bu ya, 5 garis gitu kan, ya lebih ke 5 kalimat. Nah, kemudian Ibu juga tadi langkah-langkahnya sudah jelas apa yang mau dilakukan, kemudian sumber dayanya juga Ibu yang paling tahu bahwa sumber daya Ibu itu ternyata yang dari semua sumber daya yang Ibu perlukan adalah yang paling Ibu pentingkan adalah menjaga mood, dan Ibu sudah tahu juga cara menjaga moodnya yaitu dengan apa tadi Bu, dengan diskusi gitu ya, kemudian juga Diskusi. melihat video gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau feedback dari saya adalah Ibu sudah memiliki semua potensi untuk menulis, tinggal Ibu merealisasikan. Nah Bu, setelah Ibu dapat feedback dari saya, apa dampaknya Bu yang Ibu rasakan sekarang? Hmm, saya harus nulis. Oke, dampaknya jadi harus nulis ya karena semuanya sudah ada. Baik Bu Nur, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.